Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Session Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723. Kami ulang kembali di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak William Wibowo selaku Technical Analyst PT Kanaka Hita Solvera. Kita akan langsung sapa saja Pak William. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak William sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak William, kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Lebih dominan bergerak di zona hijau, namun tampaknya level 69 belum mampu kembali ditempuh oleh indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Bagaimana analisis Anda pola pergerakan indeks harga saham gabungan di tengah penguatan yang terjadi Pak William? Ya, baik. Untuk pola pergerakan IHSG, saya pikir masih di fase koreksi sehat ya. Kelihatannya cukup banyak pelaku pasar yang sedang taking profit. Kalau kita perhatikan juga titik highest di hari ini ya di IHSG itu tepat berada di sekitar moving average 200 gitu. Jadi saya pikir memang hari ini, kemarin lusa IHSG masih terkoreksi, namun masih dalam koreksi yang wajar, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan juga masih akan ada kelanjutan koreksinya ya. Jadi kira-kira mungkin seperti itu dulu Pak. Ya, dari sisi sentimen cukup banyak sentimen positif yang berkembang, terutama dari sisi domestik. Data inflasi yang dirilis oleh BPS ini sudah melandai begitu jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian juga data PMI yang masih dalam jalur ekspansif. Bagaimana Anda melihat, apakah memang para investor juga masih menunggu ini secara keseluruhan bagaimana hasil rapat The Fed ini terkait juga kenaikan suku bunga. Sementara dari perbankan Big Cap masih merilis kinerja secara full year di 2022. Ya, memang kalau dari sisi investor tentunya para investor menunggu kepastian lebih lanjut, menunggu konfirmasi ya sebelum benar-benar berinvestasi kembali di pasar saham. Saya pikir memang keputusan The Fed ini cukup penting dan cukup krusial untuk para investor sebagai salah satu indikator. Kemudian juga untuk rilis laporan keuangan terbaru juga pastinya dinanti-nantikan ini. Jadi memang pergerakannya masih tertahan, namun seperti yang tadi Pak David sampaikan juga indikator-indikator ekonomi di Indonesia cukup solid dan cukup menarik untuk menarik investor asing untuk kembali berinvestasi di Indonesia. Baik, ketika skenarionya Pak William, The Fed menaikkan suku bunga di 25 basis point sesuai dengan prediksi para pelaku pasar, meskipun masih menunggu bagaimana arah kebijakan ke depannya. Nah, untuk besok jangka pendek, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan? Kalau untuk besok, saya pikir IHSG lebih cenderung menguji support ya ke 6.800 sampai 6.815, dengan resistance-nya masih di level highest terdekat di sekitar 6.930 gitu. Lebih cenderung seperti apa besok Pak William? Apakah akan lebih cenderung tertekan? Atau pergerakannya hampir sama dengan hari ini, di mana range-nya juga tidak terlalu lebar, Pak? Saya pikir cenderung sideways ya, jadi tidak terlalu tertekan berat gitu. Mungkin hanya terkoreksi sedikit lagi gitu untuk hari esok. Peluang ke 69 seperti apa, Pak William? Jangka pendek dan menengah? Saya pikir cukup terbuka lebar ya, mengingat harga juga selama 1 minggu ke belakang sulit untuk tembus level 6.800. Kemudian juga melihat pergerakan harga hari ini juga antusiasme di pasar saham saya pikir sudah mulai naik ya, jadi bergerak kembali ke area 6.900 tidak terlalu sulit kelihatannya. Baik, kita akan coba bergeser ke pergerakan beberapa perbankan Big Cap, Pak William. Hari ini juga cukup menarik diperhatikan. BBRI menguat signifikan di 2,18%. Perbankan Big Cap yang belum merilis kinerja mereka secara full year 2022 dan baru akan dijadwalkan di perdagangan pekan depan. Tampaknya price in sudah terjadi. Hari ini menguat di 2,18%. BMRI yang kemarin baru saja merilis ini justru mengalami koreksi yang cukup dalam di 2,51%. BBCA menguat tipis, sementara BBNI juga mengalami koreksi di 0,27% di sesi kedua hari ini. Analisis Anda?
Ya, untuk emiten Big Banks di Indonesia, saya pikir memang masih menunggu nih untuk rilis laporan keuangannya. Kemudian secara umum memang peluang koreksi masih lebih besar ya, seperti tadi disebutkan BBCA, kemudian BMRI dan BBNI. Nah, saya pikir ini juga koreksi wajar ya, selama pergerakan harganya juga masih sepanjang beberapa waktu kebelakang terpantau cukup stabil. Kelihatannya memang perlu koreksi terlebih dahulu sebelum harga-harga saham Big Banks ini bisa melanjutkan penguatannya. Mungkin seperti itu, Pak David. Baik, kita akan coba ulas secara teknikal BBRI terlebih dahulu. Untuk jangka pendek, Pak William, penutupan hari ini menguat di 2,18% dan ditutup di level 4.680. Kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Menanyakan saham BBRI sudah ambil posisi di 4580. Sudah profit sebenarnya, tapi belum maksimal. Ya. Untuk besok, jangka pendek kemana arahnya, Pak William? Oke, untuk besok BBRI secara jangka pendek saya pikir bisa bergerak melanjutkan penguatannya ke area 4.700 hingga 4.750 ya. Di sana ada resistance di sekitar 4.750 selama harganya tidak membentuk lower low, saya pikir masih aman untuk BBRI. Secara perdagangan, volume perdagangan juga cukup tinggi. Hari ini harga juga kembali menguat, ditutup tepat di resistance sideways terdekat ya, di 4.680. Untuk esok hari saya pikir masih bisa naik kembali ke 4.700-an lah. Oke, rawan profit taking tidak, Pak William? Kalau sudah menyentuh area 4.750, saya pikir 4.750 ke atas maksud saya ya, itu mulai rawan untuk profit taking, mengingat Big Bang slide-nya juga mulai tertekan ya pergerakan harganya. Baik, beralih ke BMRI sebelum jeda, singkat saja Pak William. Hari ini koreksi cukup dalam di 2,51%, ditutup di level 9.700, Pak. Oke, untuk BMRI saya pikir akan masih melanjutkan koreksinya untuk esok hari ya, ke sekitar 9.550 saya pikir untuk BMRI. Baik, rekomendasi dan review dari beberapa perbankan big cap dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak William, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan singgung saham-saham komoditas batubara dan tak ketinggalan saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kami di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak William Wibowo, Technical Analyst PT Kanaka Hita Sulfera. Pak William, sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, energi hari ini tampaknya kembali menjadi pemerat indeks harga saham gabungan saham-saham pertambangan batubara secara dominan lebih cenderung bergerak di zona merah di sepanjang perdagangan hari ini. Dari sisi sentimen, harga komoditasnya juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Nah, Pak William, momentum apa yang bisa kita manfaatkan ini untuk saham-saham pertambangan batubara di sisi harga yang sudah turun cukup signifikan, kemudian kinerja mereka diyakini akan tetap oke di sepanjang 2022 dengan potensi dividen jumbo masih akan terjadi sepertinya di 2023 ini? Oke, kalau untuk emiten batubara, saya pikir memang karena saat ini tertahan karena sentimen penurunan harganya ya, jadi koreksi harga yang cukup dalam itu memang berpengaruh. Namun untuk sentimen positif ke depan, saya pikir memang sentimen dividen jumbo, kemudian kalau kita lihat dari sisi demand batubara masih cukup bagus ya prospeknya ke depannya. Kedua hal ini saya pikir bisa menjadi sentimen positif untuk mendorong kinerja saham-saham batubara di Indonesia. Ya, dengan posisi harga yang sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, apakah di level penutupan hari ini dilakukan cicil Pak William? Oke, untuk saham-saham batubara secara umum saya pikir saat ini boleh untuk start cicil beli ya, namun tetap kita harus tetap menjaga money management dan risk management masing-masing karena masih belum ada konfirmasi kalau harga akan kembali melanjutkan penguatannya.
Baik, saham-saham apa saja yang Anda melihat potensinya cukup menonjol jika dibandingkan dengan saham-saham batubara lainnya, Pak William? Baik, untuk saham batubara, saya pikir kalau menggunakan strategi buy on weakness, saya pikir untuk Adaro masih menarik ya selama harga tidak breakout support 2650-nya. Kemudian untuk saham PTBA juga bisa menggunakan strategi buy on weakness selama support di 3240 ini tidak di breakout, cukup menarik. Satu lagi saya pikir untuk saham batubara yang bisa diperhatikan adalah ITMG ya. Bisa menggunakan strategi buy on weakness selama support di 34.000, support psikologisnya tidak ditembus, masih menarik untuk dikoreksi. Baik, kebetulan sudah ada penanya masuk di WhatsApp interaktif kami untuk saham pertambangan batubara. Ada Bapak Anggiat di Bekasi. Kebetulan menanyakan saham Adaro nih Pak, nyangkut di 3.140. Pak William, penutupan hari ini sudah jebol di bawah 3.000, tepatnya di 2950. Paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi, ataupun mungkin koreksi yang terjadi masih koreksi yang wajar sejauh ini. Saya pikir ini koreksinya merupakan kelanjutan dari downtrend di akhir bulan Desember kemarin ya. Namun kelihatannya juga penurunan harga sudah semakin terbatas. Ada peluang harga akan segera bottoming dalam waktu dekat. Saya pikir juga boleh untuk melakukan average down ya dengan perhitungan yang tepat selama harga masih tetap di atas dan tidak breakout support kuat di 2660, masih ada peluang yang cukup besar untuk jangka panjang, jangka menengahnya kalau saham Adaro bisa kembali bounce back dan bisa kembali melanjutkan uptrendnya. Oke, averaging down di level berapa direkomendasikan, Pak William? Oke, saya pikir untuk averaging down di sekitar level 2750 sampai 2870 cukup menarik ya. Kalau di level sekarang kelihatannya masih akan ada penurunan nih karena belum membentuk higher high seperti itu. Oke, penutupan hari ini masih di 2.950, melemah di 0,34%. Level averaging down yang direkomendasikan untuk Bapak Anggiat di Bekasi yang nyangkut di 3.140, di 2.750 hingga 2.800. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan investor dan trader pasar modal Indonesia.